Perkenalkan, nama saya Bimo Bayu Aji. Dan saya Daniel Frandi Limanjaya. Saya Arizal Raisul Akbar. Dan saya Yakub Hendrik Samanurun. Saya Zanumba Andiati. Saya Firda Rahliana Rahmania. Saya Ida Mutias. Saya Jala Ayu Rohma. Saya Aulia Mati. Dan teman kita Taufik Nuril Ardiansyah yang bertindak sebagai kameramen hari ini. Baik, kembali bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang soal termodinamika 8.5 pada buku Van Ness. Sebelumnya ada siklus Rankine. Nah, saya harap teman-teman semua sudah memahami siklus Rankine itu seperti apa ya. Nah, langsung saja kita menuju ke soalnya. Yang diketahui adalah sekian. Dan juga kita bisa mendapatkan referensi dari tabel cairan jenuh di sebelah sini sudah saya tuliskan. Nah, ini yang diketahui dan ini yang ditanya. Sudah saya jabarkan dengan sangat jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang pertama, yaitu mencari nilai usaha pada pompa, yaitu nomor 4 ke nomor 1 ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, yaitu volume dikali perubahan tekanan. Perubahan tekanannya di nomor 4 dan di nomor 1 saja, yaitu dari 1 dikurangi 4, yang besar dikurangi kecil. Seperti ini. Saya buat jadi matriks biar mudah, tidak perlu menghitung berkali-kali. Lalu kita dapatkan hasil akhir yang sekian. Nah, setelah kita mendapatkan W pada pompa, lalu kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencari entalpi pada kondisi yang pertama. Tadi kalau teman-teman bingung bisa kembali ke video awal untuk melihat diagram siklus Rankine-nya ya. Nah, ini rumusnya seperti ini teman-teman, yaitu kondisi yang keempat entalpinya itu berapa ditambah dengan W pump-nya. Ini karena memiliki satuan yang sama, jadi entalpi harus ditambahkan dengan usaha dari W pump yang masuk. Nah, didapati hasil yang sekian. Tadi W pump-nya kita sudah dapati hasil yang sekian dan hasilnya sekian. Nah, H1 ini buat apa? Nanti kita akan tahu. Nah, langsung saja tidak usah berbasa-basi, langsung masuk ke step yang ketiga ya teman-teman. Di step yang ketiga ini kita mau mencari QH dan H3. Untuk apa ini? Nanti kita akan tahu jawabannya. Nah, QH ini merupakan pengurangan entalpi yang kondisi yang kedua dengan kondisi yang pertama. Nah, kita juga dapat referensi H2 itu nilainya sebesar sekian dari tabel cairan jenuh. Terus S2 juga, yaitu entropi pada kondisi yang kedua sebesar sekian. Nah, diasumsikan di sini S3 itu sama dengan S2. Jadi di siklus Rankine tadi kalian bisa kembali ke video yang awal ya untuk melihat siklus Rankine-nya. Kalau perlu digambar juga. Itu kita bisa tahu bahwa S3 dan S2 ini diasumsikan sama alias isentropik. Nah, fraksi uap di sini maksudnya gimana? Ini yang mau kita cari. Nah, ada fraksi uap, ada fraksi cairan. Nah, fraksi ditambah fraksi sama dengan 1. Ya, seperti ini. Fraksi uap ditambah fraksi cairan sama dengan 1. Nah, kalau saya boleh dong, kalau semisalnya mengubah persamaan ini menjadi seperti ini. Y2 sama dengan 1 dikurangi X3. Nah, untuk mencari S3, entropi pada kondisi yang ketiga adalah sebesar sekian. Sebesar sekian. Nah, ini rumusnya ini dapat dari mana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, seperti yang tadi saya janjikan, ini adalah penjabaran rumus dari yang tadi itu. Rumus tadi itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Fraksi mol itu kan kalau dijumlahkan kan sama dengan 1. X plus Y sama dengan 1. Jika X 100% artinya sama dengan 1. Otomatis fraksi cairan pasti jadi 0. X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya pasti 0. Dan sebaliknya. Nah, kalau semisalnya seperti itu, maka kita dapat simpulkan bahwa H ini entropi salah. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, ini
merupakan penjabaran rumus dari yang tadi itu. X tambah Y sama dengan 1, fraksi tambah fraksi sama dengan 1. Kalau X 100%, maka 100% 100 per 100 sama dengan 1. X tambah Y sama dengan 1. Kalau X sudah 1, berarti Y pasti 0. Seperti itu, dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita masuk dari mana asal-usulnya. Nah, di sini kita tahu bahwa H itu seperti ini. Jadi H pada sistem yang istilahnya cairan jenuh itu nilai H itu sebanyak YHL ditambah XHV. Artinya apa? Fraksi cairan dikali dengan entalpi pada entalpi liquid ya, kondisi yang liquid, ditambah dengan fraksi uap dikali dengan entalpi pada kondisi yang vapor. Nah, jadi ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, terus Y-nya itu saya ubah 1 min X seperti yang tadi. Y, X tambah Y kan sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 dikurangi X. Nah, Y ini saya ubah seperti ini, biar sama seperti ini, X dan X. Nah, setelah itu tinggal dikalikan ini, HL ini, dikalikan ini, hasilnya seperti ini. Dan ini juga dikalikan kan. Nah, ya kita keluarkan yang sama, kelompokkan yang sama. Ini yang ada X-nya kita kelompokkan, dan ini yang tidak ada X. Nah, X-nya bisa kita keluarkan, hasilnya seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Hasilnya sama saja. Itu tadi kan H. Itu tadi H. Nah, ini kalau diganti S alias entropi itu sama saja. Nah, tidak usah berbelit-belit lagi. Kita langsung saja menuju ke pembahasan soalnya. Seperti ini teman-teman. Ini kita cari QH. QH itu seperti yang tadi, H2 dikurangi H1. Nah, ini H2 dikurangi H1. Nah, H2-nya kita dapat dari tabel cairan jenuh. H1-nya kita sudah tadi cari di step yang kedua. Hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ke H3. Lanjut ke H3. H3 ini memiliki rumus yang seperti ini ya. Sama, tadi sudah saya jabarkan bagaimana rumusnya. Nah, sekarang kita mencari X3-nya dahulu karena ini tidak diketahui. Sedangkan nilai H3 ini kita sudah tahu. Nah, kan kondisinya kan nilai H3-nya maaf itu yang kita cari. Tetapi kita harus membutuhkan X3 terlebih dahulu. Karena baru bisa dikerjakan. Nah, X3 ini kita dapatkan dari entropinya. Dari entropi yang seperti ini rumusnya. Nah, tinggal kita balik aja. Kita jadikan X3 sama dengan seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ya, ini tinggal persamaan matematis saja. Dan hasilnya X3 itu sebesar sekian. Nah, baru dari sini kita masukkan ke rumus entalpi yang ketiga, entalpi kondisi 3. Nah, persamaan matematis saja, tinggal kita masukkan. Yang diketahui sudah ada, hasilnya sekian. Seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk step yang terakhir, yaitu step keempat, mencari nilai usaha pada turbin dan efisiensinya. Nah, efisiensi ini rumusnya kan seperti ini. Kita tahu kan rumusnya seperti ini. QH sudah ada, W pump sudah ada, tinggal kita cari W turbin. Nah, nilai W turbin ini harus dicari terlebih dahulu. Nah, W turbin ini kan ada di antara kondisi 2 dan kondisi ketiga kan. Akan tetapi kondisi yang kedua memiliki nilai H yang lebih besar, otomatis dikurangi dengan H yang lebih kecil biar hasilnya nggak minus. Sebetulnya hasil minus itu hanya untuk sebagai keluaran atau masukan sih, karena usaha itu bukan besaran vektor, melainkan merupakan besaran skalar. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, tinggal persamaan matematis saja, ketemu W turbin, efisiensi, otomatis langsung kita dapatkan teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman, tinggal persamaan matematis saja. Dan setelah itu kita dapatkan efisiensi yang seperti ini. Efisiensinya kalau saya bilang ini jelek, karena ya ini cukup kecil sih, cukup kecil, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ada kurang atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Jika ada segala-galanya yang kurang, pokoknya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you. Sekian penjelasan contoh soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me.